Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat? Masih. Tidak ada yang sakit ya? Ada beberapa ini yang tidak masuk. Berapa orang? Tiga. Ada tiga yang tidak masuk karena tidak ada yang tahu. Tidak ada yang menanyakan gimana masalahnya. Ada ya? Pertemuan kali ini sebelum kita mengulas kembali materi yang kemarin, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa terlebih dahulu di ketua kelas. Silakan. Jabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga pada hari ini lancar, tidak ada masalah sama. Berikutnya mengulas dari materi kemarin bahwa saya mengambil tema meningkatkan motivasi belajar itu dikarenakan, juga saya sampaikan kemarin ya, itu karena terlihat motivasi kalian yang sangat rendah. Itu terlihat dari hasil dari laporan wali kelasmu, laporan dari bapak ibu guru mapel kelas, ya kan? Nah, itu yang membuat kita pada hari ini mengambil tema yaitu meningkatkan motivasi belajar. Untuk apa? Supaya kalian nanti bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kita ulas sedikit materi yang kita kita bahas kemarin. Gini, sebelum materi kita lanjutkan, sama teman kamu itu pengaruhnya di apa? Ada nggak kira-kira? Antar teman, apakah ada permasalahan yang menyebabkan kalian tidak bisa bekerja sama? Banyak. Nah, contoh permasalahannya apa? Permasalahannya apa ya? Ya masih permasalahannya. Kira-kira yang membuat kamu sulit bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Kira-kira. Kalau kamu Mas punya permasalahan apa? Apa ada? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Kalau kamu ada nggak? Ada. Enggak, maksudnya dituangkan aja, dituangkan. Mungkin ada dari pergaulan kalian sehari-hari itu ada yang membuat kamu itu terganggu belajar. Karena apa? Karena persahabatan yang kurang harmonis. Oke, kalau nggak ada, kita saya punya briefing motivation. Cuma berdiri dulu. Ya. Nah, ini lain. Pegang pundak sebelah. Sebelah mana? Tangan sebelah mana ini? Kiri. Nah, nanti tirukan suara saya.
Iya, dipegang udah temannya. Oke. Agak mendekat nggak apa-apa nggak? Agak mendekat. Agak mendekat. Agak mendekat nggak? Agak mendekat. Kamu jangan kesini aja, jangan jauh. Enggak, maksudnya tangannya. Nah gini, nanti tirukan suara saya, ya. Ini tangan sebelah kanan atau kiri? Oh, berarti sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Balik. Ayo, sebelah kanan. Ayo. Sudah, sebelah kanan. Ya biar kalau kelebihan ya nanti temennya ini motivasi. Ice breathing motivasi. Tirukan suara saya, nih. Sahabat-sahabatku. Sudah tahukah jenis kepribadianmu? Kalau sudah tahu, ayo dong berubah. Fokus pada kelebihanmu ya. Jangan dengan kekuranganmu. Setiap manusia punya kelebihan dan kekurangan. Fokus pada kelebihanmu ya. Fokus. Katanya mau sukses. Kok banyak mengeluh. Katanya mau membahagiakan orang tua. Kok malas belajar. Ayo dong berubah. Mikir dong sahabatku. 10 tahun yang akan datang. Kita ketemu lagi. Sudah jadi orang sukses ya. Cintamu. Cintai dirimu sendiri ya. Oke. Semangat. Pindah ke tangan kiri. Lagi. Aku juga tahu kepribadianku. Maklumi ya. Kalau banyak kekurangan. Aku hanya manusia biasa. Tapi aku janji. Aku akan fokus pada kelebihanku. Fokus pada kelebihanmu juga. Kan kita belajar sukses. Oke. Semangat ya. Kita sekolah bareng. Yang lulus juga harus bareng-bareng ya. Oke. Janji ya. Kalau janji salaman dong. Rasa pikir. Ya salaman sama timnya. Oke, tepuk tangan ya. Nanti itu akan saya share di grup supaya kamu saling mengingatkan sesama sebelum melanjutkan pembelajaran kemarin. Kita akan mengulas sedikit dari materi yang sudah kita sampaikan. Apa Jan? Meningkatkan motivasi belajar. Meningkatkan motivasi belajar itu tujuannya supaya kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Contohnya apa, Mas Ketua kelas? Contohnya. Jadi meningkatkan belajar, motivasi belajar itu untuk apa? Untuk mencapai apa yang kita inginkan. Kita misalnya, ya kan? Keinginan orang tuamu, keinginan diri sendiri, misalnya. Ya, contohnya yang ada di kamu contoh. Contoh motivasi belajar untuk meningkatkan keinginan yang kita ingin. Ayo apa?
Mas Tio, contohnya apa? Mas? Ya, contohnya apa? Ya, contohnya apa? Supaya apa? Misalnya ingin mencapai nilai yang tinggi. Ya. Karena pengen sekolah di sekolah yang favorit. Makanya kamu termotivasi untuk meningkatkan motivasi belajarmu. Ya, motivasi belajarmu. Motivasi kemarin apa? Yuk. Dorongan. Itu sebuah kekuatan atau dorongan untuk melakukan sesuatu karena keinginan yang ingin dicapai. Kalau belajar, pemahaman, pengetahuan, ya sikap, ya keterampilan. Belajar. Yang awalnya saya nggak bawa sepeda ya, ya belajar itu kan gampang. Belajar itu sebetulnya mudah. Yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Contoh pada waktu kalian TK kan kamu diperkenalkan dengan angka dan huruf. Kamu begitu semangat, ya kan? Ya sekarang kamu udah kelas 9 SMP harus lebih semangat lagi, ingin mengetahui sesuatu yang belum kalian tahu menjadi tahu. Ada berapa kira-kira? Ada berapa kira-kira yang ingin kalian tahu? Banyak sekali. Maka sering-seringlah membaca. Sering-seringlah membaca. Itu yang membuat kalian belum tahu menjadi tahu. Sering-seringlah membaca. Saya kan sudah bilang berkali-kali bahwa manusia itu kalau ingin menguasai dunia itu harus rajin dan sering membaca. Di dunia mana yang tidak bisa diketahui ketika kita rajin dan sering membaca. Palestina bisa kita ketahui dari sini dengan membaca. Apalagi hanya pelajaran yang setiap hari kamu ikuti kecil. Karena seringnya, rajinnya kamu membaca. Kemudian dari yang tidak bisa menjadi bisa. Contohnya apa? Yang awalnya tidak bisa menghitung, kalian sekarang bisa menghitung. Saya ingatkan kita flashback ke belakang. Ya, kita flashback ke belakang. Maksudnya begini, ketika kalian melihat pada waktu kalian umur kecil, berapa kira-kira? 5 tahun apa 4 tahun ya? Itu kalian melihat bahwa teman-teman kalian sudah bisa naik sepeda. Kira-kira yang ada di benak pikiran dan hatimu apa? Pengen bisa. Nah, motivasi lagi. Karena apa? Masya Allah temanku sudah bisa naik sepeda, saya kok belum. Artinya apa? Kamu punya keinginan, ingin belajar naik sepeda, termotivasi naik sepeda. Artinya apa? Kamu belajar naik sepeda. Apakah ketika kamu jatuh, kamu kapok? Tidak latihan lagi ya, jatuh terus? Kan tidak. Kamu akan berlatih terus. Karena apa? Motivasi atau keinginan pengen naik sepeda seperti kawan-kawan yang lain. Kenapa sekarang itu tidak terpikirkan bahwa temenmu yang sekarang nilainya 9, 10, 90, 100, kamu tidak punya keinginan ke arah itu? Kenapa kalian hanya selalu pasrah? Padahal motivasi itu akan membuat kalian berpikir bahwa kalian punya masa depan. Masa depan yang masih jauh di sana, yang belum terlihat, tapi sudah ada di angan-angan kalian sendiri. Kan begitu? Yang ketiga, tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Apalagi? Kira-kira? Kira-kira apa
menjadi dengan apa? Belajar. Makanya tidak akan mungkin bahwa manusia itu cerdas tanpa belajar. Dan kesempatan untuk ke sekolah yang kamu inginkan itu lebih luas kesempatannya anak yang rajin belajar daripada anak yang tidak belajar. Coba dipikirkan itu. Kira-kira masuk dan ini. Apalagi nanti habis Januari kamu harus bersiap-siap lulus atau tidak lulus. Maka meningkatkan motivasi belajar itu sangat penting. Coba kita ulas lagi kemarin. Ini sudah. Nah, ini kemarin yang saya bahas di pertemuan pertama, ya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan motivasi belajar yang pengaruhnya banyak. Jadi pengaruhnya banyak. Siswa kurang memperhatikan guru dalam menjelaskan. Jadi ketika Bapak Ibu guru menerangkan materi pelajarannya, kalian sibuk dengan obrolannya masing-masing. Oh, sudah apa-apa, ada yang bahas malam minggu, ada yang bahas WA pacarnya, ada yang bahas WA temennya ini itu. Nah, itu karena akhirnya mengurangi konsentrasi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan materi pelajaran. Nah, mulai dari sekarang itu dihilangkan karena jam ngobrol sudah ada. Ketika istirahat sepuasnya. Maka ketika Bapak Ibu guru pembelajaran, mulai dari sekarang harus dibiasakan mencermati, memahami apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, siswa termotivasi belajar hanya di awal-awal saja. Nah, esok kalau pagi kalian semangat, kalau siang kepala seperti ada muatan berpintal-pintal. Jadi kepala itu biasanya ditaruh di atas meja. Terus ada yang dikasih tiang, begini, dikasih tiang. Kadang dikasih tiang kanan kiri. Nah itu kan. Nah itu yang mengurangi konsentrasi. Ya, itu akan mengurangi konsentrasi. Dalam Bapak Ibu menjelaskan tadi. Akhirnya apa? Akhirnya kamu pasrah. Akhirnya kan begitu kan. Nah, yang ketiga ada masalah keluarga. Mohon maaf. Saya mau apa ya? Mau menunjuk seseorang di sini yang kira-kira ada masalah keluarga seperti apa di keluarga. Yang ada langsung dan mau kecil maupun besar. Ada nggak? Ada gimana? Dan orang tuanya sering bertengkar atau orang tuanya sering pulang malam atau gimana? Ada? Tidak ada? Oh, kenapa? Waduh, alhamdulillah. Semuanya tidak ada masalah. Maka kalau tidak ada masalah dalam keluarga, artinya kalian bisa memotivasi dirimu dengan akan membahagiakan orang tua keduanya. Begitu. Tadi sudah saya katakan, katanya pengen membahagiakan orang tua, kok malas belajar. Katanya pengen sukses, kok banyak mengeluh. Nah itu nggak boleh, karena apa? Karena pengen sukses sekaligus membahagiakan orang tua. Sekarang pengen nggak orang tuanya senyum? Kalau orang tua senyum itu sehat. Karena apa? Anaknya pinter, anaknya cerdas. Belum, sekolah itu belum banyak duit. Kalau sekolah itu belum banyak duit. Orang tua itu akan membahagiakan anaknya dikala orang tua itu mampu dan ada imbal baliknya dari anak. Itu anaknya pintar, orang tua nggak akan kayak orang Jawa bilang itu orang bakal belum atau duit untuk biaya sekolah begitu. Maka imbal balik, apalagi tadi dalam keluarga kalian tidak ada masalah apa? Gitu. Mas sampai di sini, misalkan
Ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Apa? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin tidak ada? Belum ada? Belum ada yang ada di benak pikiran kalian, gitu ya? Walaupun sudah diulas 2 kali, tidak ada pertanyaan. Jadi pembelajaran ini tidak ada masalah apa? Ya. Yang keempat. Nah, ini tadi yang pertama saya tanyakan, ya. Adakah masalah dengan teman sebaya? Ya. Adakah masalah dengan teman sebaya kalian? Mbak, ada nggak? Yang kira-kira mengganggu belajar kamu, mengganggu untuk meningkatkan motivasi belajar kamu, mengganggu strategi belajar kamu, sehingga kamu tidak bisa kerjasama dengan teman-teman yang dalam satu kelas. Ada nggak masalah itu? Tidak ada. Kalau kamu, Mbak? Kamu, Mbak? Tidak ada. Kalau kamu, Mas? Ada? Tidak ada. Kalau kamu, Mas? Tidak ada. Kalau kamu, Mbak? Nah, tidak ada. Kalau kamu? Tidak ada. Mas Tio? Tidak. Masih? Ada? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, dilanjut lagi. Karena tidak ada masalah dengan teman sebaya, harusnya kerjasama untuk memotivasi belajar, meningkatkan belajarnya itu akan lebih baik harusnya. Apa yang jatuh? Oh, ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh. Cincin permata. Jangan menahan dulu ya. Sudah punya calon? Oh, di Korea. Kita lanjut. Masalah itu yang penting kamu sukses dulu, baru menikah. Ya. Bosan di dalam kelas, mulai dari sekarang karena kamu akan masuk ke kelas 9 semester 2, bosan di dalam kelas dihilangkan. Kalau sudah anak itu bosan di dalam kelas, artinya dia sudah tidak keinginan sekolahnya sudah sangat rendah. Karena apa? Bosan di dalam kelas. Artinya apa? Pelajaran itu keluar nongkrong di kantin, ke kamar mandi, dilama-lamain. Apa? Karena bosan di dalam kelas. Apapun kondisinya, motivasi diri kalian coba mulai dari sekarang dan kedepannya, karena ini untuk kepentingan kalian, apalagi nanti kalian sudah kelas 9 semester 2 harus segera merubah perilaku dan sikap. Harus ya, karena demi kelancaran kesuksesan masa depan kalian masing. Sampai ada peribahasa begini, kejarlah ilmu sampai ke ini kelas 9F yang the best, maksudnya kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya apa? Seumur berapapun belajar itu tidak ada batas. Kamu ingat itu. Karena apa? Nanti baru kamu dakwah, kamu harus belajar apa? Mendidik anak-anaknya. Maka belajarlah yang rajin supaya kalian bisa belajar sampai itu. Yang keenam ini kadang sering dilakukan. Jadi mulai sekarang tidak boleh lagi. Kenapa? Kami masih bilang kelas yang paling mantap harus meningkatkan belajarnya. Ketika kalian dalam keinginan kota dan hatimu pengen meningkatkan prestasi, supaya lulus dengan hasil yang bagus. Kalau lulus dengan hasil yang bagus, kalian bisa mencapai keinginan yang kamu inginkan. Apa? Sekolah yang kamu inginkan di mana? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan, kita ulas lagi supaya nanti kita diskusi bisa. Nah, ini motivasi yang timbul dalam dirimu itu bisa berasal dari luar dan dari dalam. Motivasi yang berasal dari dirimu sendiri itu kemarin apa?
Iya, apa contohnya? Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Apa? Yuk. Duduk jari yuk. Aktif yuk. Ya, motivasi belajar yang berasal dari diri sendiri atau internal itu apa ya? Ya, contoh realnya. Contoh real atau motivasi belajar yang berasal dari diri sendiri apa? Coba mas yang di pojok. Nah, belum. Yo apa? Apa? Ya, maksudnya contoh real, contoh motivasi belajar yang berasal dari diri kita sendiri. Contohnya apa tuh yang memotivasi diri untuk belajar? Melihat orang lain karena orang lain sudah sukses. Akhirnya kamu kan timbul. Aku malu karena apa? Temanku aja udah dapat 90, masa saya masih dapat 4. Akhirnya apa? Kamu tanpa dipaksa orang lain, tanpa paksaan dari siapapun, akhirnya kamu apa? Lebih rajin, jadwal diatur dengan bagus, tugas tidak tertunda, kan? Dan akhirnya kamu bangun pagi, karena mengatur waktu dengan bagus, jadwal diatur dengan bagus, pekerjaan rumah tidak ada yang terbengkelai, tugas dari bapak ibu guru tidak ada yang tertunda. Karena apa? Melihat teman yang lain sudah sukses, mosok saya sudah dapat 45, teman saya sudah dapat 90, masa saya harus seperti itu? Ya, kamu termotivasi untuk melakukan itu. Kemudian faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri kalian. Faktor yang berasal dari luar. Faktor apa toh yang motivasi belajar yang berasal dari luar yang bisa membuat kamu terdorong untuk melakukan lebih belajar lebih rajin lagi? Keinginan untuk memiliki sesuatu. Contoh, Pak, saya belikan sepeda motor atau HP dong Pak. Tuh kan? Jadi ketika kamu mengatur sama orang tuamu, kamu ingin HP atau motor, orang tuamu kamu lapor seperti itu langsung menjawab, Mbak, Mas, kalau nanti semester 2 kamu bisa ranking 3 besar, akan ayah belikan HP dan sepeda motor. Just akhirnya apa? Dari motivasi orang tuamu itu akhirnya kamu punya keinginan. Apa keinginanmu? Mencapai ranking 3 besar. Apa yang kamu lakukan? Ya kamu melakukan sesuatu hal yang bisa membuat kamu nanti jadi ranking 3 besar. Caranya bagaimana? Ya kamu yang tahu. Belajar berrajin. Kamu tidak pernah bolos, tidak males. Katanya pengen membahagiakan orang tua, kok males? Tidak boleh lah. Artinya kamu rajin. Kan? Pekerjaan rumah tidak terbengkelai. Kan? Tidak ada yang namanya PR tertunda. Tidak ada yang namanya jadwal terlantar. Karena apa? Ingin mencapai ranking 3 besar. Sampai di sini, ayo. Adakah pertanyaan atau apa yang lain yang berasal dari dalam dan dari luar? Silakan. Belum ada? Belum ada. Kita lanjutkan lagi. Apa? Tip meningkatkan motivasi belajar untuk diri sendiri. Nah, kita ulas lagi.
Tadi sudah disinggung pada waktu faktor motivasi belajar dari dalam dan dari luar. Menentukan gaya belajar. Apa toh menentukan gaya belajar itu? Intinya begini, menentukan gaya belajar pada diri kalian masing-masing itu kan berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Menentukan gaya belajar itu adalah ada yang sama satu sama lain, ada yang berbeda. Jadi gaya belajar itu menentukan kalian itu bisa mudah merespon, menangkap materi pelajaran, ya kan? Mudah menerima materi pelajaran, mudah paham materi pelajaran. Itu yang namanya gaya belajar. Mana toh gaya belajar kalian yang pas untuk kalian itu? Maka belum tentu gaya belajarmu itu kalau dipakai teman yang lain itu bisa cocok. Karena punya keinginan atau gaya belajar yang berbeda. Punya keinginan atau gaya belajar yang berbeda-beda. Itu merupakan salah satu motivasi belajar juga. Karena apa? Merasa nyaman dalam belajar. Merasa apa ya? Nyaman. Dalam belajar merasa nyaman. Dan dalam belajar merasa nyaman. Ya. Kemudian membuat agenda belajar. Agenda belajar itu apa? Agenda belajar itu sama dengan jadwal. Kalau misalkan jadwal kalian itu waktunya pas di waktu habis asar, ya sudah kita belajar waktu asar. Kalau kita belajarnya pas pada waktu kita habis maghrib, ya sudah kita belajar pada waktu maghrib. Di jadwal pelajaran apa yang ada tugasnya, pelajaran apa yang ada tuh, nah pelajaran apa yang besok dan lain sebagainya. Dijadwal dengan rapi. Ya, strategi itu merupakan salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena apa? Tertib. Segala sesuatu itu kalau tertib kita akan sangat mudah dan senang menjalankannya. Ya. Kemudian nomor 3, menghindari gangguan belajar. Gangguan belajar itu kan banyak. Yang berasal dari diri kita sendiri juga ada loh. Ya, gangguan belajar yang berasal dari dalam diri kita sendiri itu ada banyak. Yang tahu siapa? Ya kalian sendiri. Apa kira-kira yang mengganggu dalam belajarmu itu? Satu sama lain kan beda-beda. Tidak ada yang sama. Dengan gaya belajar satu sama lain juga berbeda-beda juga. Tidak akan ada yang sama. Jadi yang paham, yang tahu, menghindari gangguan belajar. Karena gangguan belajar itu masing-masing siswa atau peserta didik itu berbeda-beda. Maka yang bisa menghandle, menghindari itu adalah manusia, peserta didik masing-masing. Bagaimana cara kita supaya gangguan itu tidak mengganggu kita dalam belajar atau pembelajaran. Kalau ingin sukses harus bisa berpikir seperti itu. Jadi jangan cuma hanya murah pintar tinggi, tidak bisa. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih pikiran untuk berpikir. Gunakan pikiran itu semaksimal mungkin sebagai apa? Sebagai peserta didik yang sekarang kamu tempati yang namanya profesi ini. Yang kamu tempati profesi sekarang kan peserta didik atau siswa. Jadi pikiran itu digunakan untuk memotivasi belajar supaya apa yang kamu inginkan dapat tercapai. Sampai sini. Nah, sampai sini ada yang perlu apa lagi? Kalau tidak ada, gunakan fasilitas pendukung. Banyak sekali fasilitas pendukung untuk memotivasi belajar kalian. Asal fasilitas itu digunakan benar-benar atau benar-benar gunakan dalam hal yang positif. Jadi segala sesuatu
yang bisa memotivasi kamu baik dari faktor internal atau eksternal, asal itu positif, lakukanlah. Asal itu positif. Karena ada hal-hal yang motivasi itu arahnya negatif, ada. Contoh, aku nanti kalau ranking 3 besar itu akan dikasih uang orang tuaku 500.000. Nanti kalau sudah dikasih uang 500.000 untuk foya-foya. Ini adalah motivasi, betul motivasi, tapi arahnya negatif. Ini yang tidak boleh. Gunakan segala sesuatu motivasi, entah itu dari dalam, entah itu dari luar, asal itu positif, lakukan. Ya. Jadi digunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Kemudian tetaplah untuk termotivasi. Jangan mudah terpengaruh sama hal-hal yang tidak baik. Intinya ini. Jadi jangan mudah terpengaruh hal-hal yang negatif yang sekiranya akan menurunkan motivasi belajar kamu. Contohnya apa lagi? Jadi tetaplah termotivasi. Artinya apa? Pada dirimu itu tetap semangat menjalankan apapun kondisinya, apapun situasinya, kamu tetap semangat menjalankan belajar, dalam pembelajaran. Contohnya apa? Jadi tetaplah untuk termotivasi. Contohnya apa? Ya, contohnya apa? Contohnya apa? Ya, kalian kan bawa itu, pakai itu, pakai. Kalau kamu punya ChatGPT tidak? Tidak ada? Itu termasuk fasilitas pendukung, ya. Itu termasuk fasilitas pendukung. Tapi yang isinya untuk membantu pembelajaran, ya. Itu. Tetaplah untuk termotivasi. Hal-hal apa yang mengganggu kalian? Apa yang mengganggu kalian? Untuk tetap termotivasi, akhirnya kamu akan turun motivasinya belajar. Itu hal-hal yang mengganggu kira-kira. Pergaulan. Kalian pergaulan salah akan menuju ke sana. Pergaulan yang salah itu akan menuju ke sana. Saya yakin kamu sering itu. Saya yakin kalian sering mengalami. Maka mulai dari sekarang hal-hal yang sekiranya mengganggu motivasi belajar kalian harus dihindari. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita lanjutkan lagi. Nah, ciri-ciri orang yang termotivasi. Saya yakin dari 1 sampai 8 ini baru terlihat 5 sampai 7 atau 8. Saya yakin kalian sudah di dalam jiwa kalian ini sudah ada sebetulnya. Ya, ada tekun, ulet, minat yang tinggi, lebih senang mandiri, tidak cepat bosan. Itu saya punya keyakinan di kelas 9. Di kelas 9F khususnya dan kelas 9 semuanya pada umumnya. Saya yakin semuanya punya. Hanya saja belum terbuka hati dan pikir. Karena apa? Yang aktif banyak gangguan. Maka mulai dari sekarang, ya dari sekarang sampai ke depannya, maka ini harus dibuka awal. Tekun, ulet, minat yang tinggi, ya kan? Lebih senang bekerja, senang mandiri, tidak cepat bosan. Ini ada, tapi kalian belum terbuka. Aura itu belum terbuka. Makanya mulai dari sekarang untuk nanti semester 2 ke depan, bukalah aura ini. Karena apa? Meningkatkan motivasi belajar itu akan lebih memberikan kesempatan untuk mencapai apa yang kita ingin. Oke. Kalau paham. Nah, kalau tidak. Dari materi yang kita ulas ini, ada pertanyaan? Semuanya sudah paham? Oke, kalau sudah paham, kita
diskusi lagi, nanti itu dipresentasikan. Sudah siap mempresentasikan per kelompok atau mau diskusi kembali untuk lebih matang lagi? Sudah? Siap mempresentasikan? Sudah? Kalau nanti kalian mempresentasikan, kalian yang membacakan harus berdiri loh ya. Ya? Ya, itu sudah hasil diskusi sudah dituliskan, ya kan? Hasil diskusi itu kan sudah dituangkan dalam kertas, itu nanti dipresentasikan per kelompok. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, kelompok 1 presentasi, kelompok 2, 3, 4 silakan menanggapi. Menurut kalian presentasi teman itu setuju, tidak setuju, kamu paham atau tidak paham, pengen jawaban, pengen penjelasan? Paham ya? Oke. Dari kelompok 1 silakan, bukan dari kelompok 1, silakan kita random, ya, kita acak kelompok mana yang mau mepresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Ya, kelompok, ya silakan dibaca, silakan diperhatikan. Kelompok 3, 4, dan 1. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Niat belajar 1, ketetapan tujuan. Bentar. Nah, saya harus menulisnya. Biar nanti teman-temannya ya, ya. 1. Nah, hasil diskusi kelompok 2. Oke, hasil diskusi kelompok 2. Oke, 1. Mas, Tetapkan tujuan belajar. tetapkan tujuan belajar. Terus 2. Jadwal belajar. buat jadwal belajar. Terus 3. Hindari gangguan saat belajar. hindari Gangguan saat belajar. gangguan saat belajar. 3, 4. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. ciptakan suasana belajar yang nyaman. Sudah? Sudah? Ya. Oke. Hasil presentasi dari hasil diskusi kelompok 2 bahwa dia kelompok 2 setuju bahwa strategi belajar atau kiat-kiat belajar ya, 1, dia setuju kalau pengen motivasi belajarnya itu meningkat, strategi yang dipakai adalah tetapkan tujuan belajar. Nomor 1. Nomor 2, buat jadwal belajar. Nomor 3, hindari gangguan belajar. Nomor 4, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Silakan kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4 dipersilakan. Ya, ya ditanggapi. Ya Mbak, berdiri nanti di video. Silakan Mbak Gali. Ya Mbak Gali, silakan ditanggapi. Mbak Gali, yang mau ditanggapi yang mana ini? Nomor berapa? Atau semuanya? Atau kamu punya tanggapan? Ya silakan Mbak Gali, kamu punya tanggapan? Oke. Membuat jadwal belajar, menurut Mbak Gali gimana membuat jadwal belajar? Setuju? Alasannya? Belajarnya lebih fokus karena tertibnya jadwal pelajaran. Oke, tepuk tangan buat Mbak Gali. Kelompok sudah di. Oke, itu pendapat dari Mbak Gali, tanggapan dari Mbak Gali. Ya, kelompok yang lain 3, 4 yang mau menanggapi. Ya, Mas Patri atau Mbak? Ya, Fitri. Yuk, ada yang mau menanggapi? Ya, terserah mau ditanggapi seperti apa.
hasil dari presentasi kelompok 2 mau ditanggapi seperti apa? Ya Mbak, silakan. Yang nomor 4 seperti apa Mbak? Yuk. Ya, dengan suasana yang nyaman, tidak ada gangguan kanan kiri, dada kita itu kan lebih tenang. Akhirnya mudah menyerap apa yang kita baca. Tepuk tangan buat bersama. Ada lagi tanggapan dari kelompok 3, 4 atau 1? Kalau tidak, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok lain. Sudah? Oke, kelompok 1, 3, 4. Ya, silakan yang mau presentasikan. Yo. Kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Berdiri, Mbak. Membuat target yang ingin dicapai. Apa, Mbak? Membuat target yang ingin dicapai. Membuat target yang ingin dicapai. Membuat target yang ingin dicapai. Oke. Ya, Mbak. Mengatur waktu Mengatur waktu belajar. belajar. Oke. Coba. Menunda kesenangan. Wah, bagus ini. Menunda kesenangan. Kesenangan. Oke. Saya tertarik ini. Yuk. Memperluas tujuan yang ingin dicapai. Memperluas tujuan. Nah, memperluas tujuan. Ayo. Ini adalah hasil diskusi kelompok 1. Silahkan ditanggapi kelompok 2, 3, 4. Ayo. Yang pertama, tentukan target yang ingin dicapai. Oh, boleh. Berdiri. Dibaca penanggapan. Target yang ingin dicapai. Oke, target yang dicapai Mbak. Maksudnya bagaimana ini? Yuk. Setuju, Pak. Ya, setuju alasannya? Karena dengan punya target kita jauh lebih bisa fokus mau jalan di bagian yang mana, mau melakukan apa, dan kita harus mana hal yang lebih penting dan mana yang belum. Tepuk tangan. Ya. Bagus. Dengan menentukan target ke depan, kalian kan sudah tahu apa yang harus dilakukan sebelum kita menemui target tersebut. Kenapa? Kita sudah punya target. Contoh, saya pengen jadi dokter. Misalnya, itu kan menentukan target. Saya pengen jadi dokter. Jadi, kalian harus mempersiapkan apa toh yang harus dilakukan sebelum menjadi dokter. Nah, itu akan memotivasi, meningkatkan motivasi belajar kamu karena apa? Kita sudah mempunyai target. Bagus itu. Nah, kalau kamu sudah mau seperti ini, sudah tahu seperti ini, ke depan kamu harus menjalankan pembelajaran selama 2 sesi kemarin, ini dan sekarang. Gitu ya? Ya? Ya, dengan pembelajaran ini semoga bermanfaat dan apa yang kamu targetkan bisa tercapai. Amin. Nah, begitu. Ini harus dilakukan mulai sekarang dan ke depan. Ya? Ada lagi? Ya Mbak, kelompok 3. Oke, siap. Nomor mengatur waktu belajar. Oke Mbak. Prioritaskan bahwa tugas sebagai anak sekolah itu lebih penting. Tepuk tangan. Memprioritaskan tugas. Apa tugas sebagai anak sekolah? Kalau tugas yang lain mah tolongan ngopi bareng. Itu mah kalau sudah selesai menyelesaikan tugas sebagai anak sekolah. Paham? Paham ya? Yakin ya ini ya? Mau harus dijalankan ke depannya ya? Janji ya? Janji ya? Ya, Pak. Oke. Ada lagi? Namanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Presentasi berikutnya, kelompok 3. Oke, Mbak. Faktor-faktor untuk meningkatkan motivasi belajar.
Faktor-faktor untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, satu Mbak. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Oke. Pilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran yang tepat. Oke. Lakukan evaluasi pembelajaran. Lakukan evaluasi. Oke. Memanfaatkan media belajar. Manfaatkan media belajar. Media belajar. Oke. Sudah, Mbak? Oke. Dari kelompok 3 itu ada memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Metode yang tepat. Metode itu apa? Strategi atau cara belajar. Kemudian evaluasi, lakukan evaluasi. Evaluasi itu seperti apa toh? Contoh, kemarin dapat berapa, sekarang dapat berapa. Itu ya evaluasi. Jadi bisa memotivasi belajar kamu. Oh, nah ini sekarang turun, saya harus meningkatkan belajar lagi. Nomor 4, media pembelajaran. Contoh, media belajar itu kalau kamu itu bisa dari HP. Fasilitas memaksimalkan fasilitas pembelajaran itu adalah perpustakaan kami. Nah, silakan ditanggapi dari kelompok 3. Nah, kelompok 3. Kelompok 3. Nomor 3. Yuk, kelompok 3. Dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Tidak ada? Kalau tidak ada, karena sudah mencakup semuanya, mungkin ya. Kelompok 4 mau dipresentasikan, silakan Mbak. Kelompok 4. Karena kelompok 3 sudah disetujui semuanya. Dari kelompok 2 dan 3. 1 dan 2. Kelompok 4, silakan. Silakan. Berdiri. Oke, saya tulis. Kelompok 4. Bergaul dengan anak yang semangat belajar. Oke. Buktikan pada orang-orang bahwa Anda pintar. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Terus, udah? Oke. Dari ini saya tertarik dengan ciptakan persaingan dan kerjasama. Yo, siapa yang mau menanggapi? Saya ambil hasil diskusi Mbak kelompok 4. Saya ambil kalau semuanya ini sudah tercakup sudah tercakup ya. Ini beda lagi. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Oh, ciptakan persaingan itu ya seperti apa? Kerjasama dalam hal belajar itu apa? Ya. Oke, ayo. Ya, nomor 2 itu buktikan pada orang-orang bahwa Anda cerdas. Tapi kan ini sama dengan yang berbeda itu cuma satu nih. Ciptakan persaingan dan kerja
sama. Apa itu? Ayo. Yang seperti apa? Yo. Ciptakan persaingan dan kerja sama. Apa itu? Yuk ditanggapi kelompok apa? 1, 2, 3. Saya tertarik ini. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Ya. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Tidak apa-apa. Yang namanya pendapat itu kan boleh-boleh saja, tidak. Supaya kamu tahu, oh persaingan yang sehat itu seperti ini, kerjasama dalam belajar itu seperti ini, gitu ya. Oke, Mbak? Oke, bisa. Ayo silakan. Saya setuju dengan pendapat Kelompok mat. Oke, siap. karena selama ini untuk membantu prestasi para siswa diantaranya adalah lewat persaingan. Dalam bersaing, para siswa tidak dibolehkan untuk bekerja sama. Masing-masing siswa harus bekerja sendiri-sendiri atau mandiri. Dalam persaingan, sesama teman dipandang sebagai lawan, tidak boleh melampaui dirinya. Siapapun yang unggul, dia menangnya. Selainnya adalah pihak yang kalah. Tepuk tangan. Ciptakan persaingan dan kerjasama. Artinya begini. Jadi persaingan itu adalah asal itu sehat, siapa yang unggul, yang lain dia yang menang, yang lain harus bisa menerima. Ya, persaingan itu asal sehat diperbolehkan. Dalam satu kelas misalnya, dalam pembelajaran dia unggul nomor 1. Yang lain harus bisa menerima. Karena apa? Mungkin yang unggul itu sudah dengan motivasi belajar yang tinggi, dari hasil pembelajaran dia sudah bisa menerima, menciptakan, menentukan, menyusun strategi belajar dengan baik. Begitu ya. Kerjasama artinya apa? Ketika uji sebelum persaingan itu terjadi, kerjasama masih boleh diperbolehkan. Ketika sudah masuk dalam persaingan, ya kerjasama itu harus ditinggalkan. Karena apa? Tempat duduk yang kamu tempati di sampingmu itu adalah saingan. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham, ada pertanyaan dari pembelajaran awal sampai akhir? Oke, kalau tidak ada, tidak kelihatan tulisannya, kecil-kecil. Oke, dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir, ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwa seorang siswa itu harus menentukan strategi, memilih strategi, menyusun strategi supaya apa yang dicapai, apa yang diinginkan bisa tercapai. Gitu ya, bisa tercapai. Karena apa? Kalian setelah pembelajaran dari awal sampai akhir, mulai dari sekarang sampai ke depannya, yang harus dilakukan adalah satu, ya, tentukan target ke depan. Ya, tentukan target ke depan. Caranya bagaimana? Karena kita sudah menentukan target ke depan, mau tidak mau kita harus melakukan apa yang kita inginkan ke depannya. Yang harus kamu lakukan apa kira-kira? Satu, belajar dengan jadwal yang tertib. Ya, hindari gangguan belajar. Tekun, artinya tekun itu rutin setiap hari. Ulet tidak pernah putus asa. Coba kalian punya kesimpulan seperti apa setelah dari tentang motivasi belajar dari awal sampai akhir?
Yuk, siapa yang mau memberikan kesimpulan pembelajaran tentang motivasi belajar dari awal sampai akhir? Yuk. Yuk. Ya. Silakan Mbak, ya, tidak apa-apa, ayo. Silakan Mbak, sama. Berdiri dibacakan. Kiat-kiat seperti apa setelah pembelajaran dari awal sampai akhir yang kamu kepingin relevankan pada teman-teman? Oke, tidak apa-apa. Sukses bukanlah kebetulan, melainkan nasibmu sendiri. Sukses itu bukan kebetulan. Yang menentukan sukses itu adalah diri kalian masing-masing. Benar, betul. Itu yang harus dilakukan. Sukses itu bukan kebetulan. Tapi sukses itu harus direncanakan. Siapa yang merencanakan? Diri kalian masing-masing. Oke, harapan dari pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah kedepannya supaya anak-anak bisa menerapkan belajar yang lebih tertib, lebih rajin, lebih kondusif, menentukan strategi belajar yang tepat, ya, menghindari pengaruh yang tidak bagus atau pengaruh yang negatif, supaya meningkatkan motivasi belajar kalian sekarang dan kedepannya, ya, sekarang dan kedepannya. Oke, jadi apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga nanti dari awal sampai akhir kamu bisa meningkatkan motivasi belajar setelah pemaparan pembelajaran pada hari ini. Ya, oke. Saya punya tugas. Oke, saya punya tugas. Satu anak satu. Ya, satu anak satu. Ini saya bagi atau saya dibantu membagikan? Oke, satu-satu ya, satu anak satu. Nanti tak kasih petunjuk. Minta satu, saya minta satu. Oke, nanti saya kasih petunjuk. Panggilan diberikan kepada Agus dan Dadi kelas 9M agar berulang dulu. Jadi panggilan diberikan kepada Agus dan Dadi kelas 9M agar berulang dulu. Masih deh ini. Masih. Pak Zen, ayo orang balik ke kamar. Belum? Semua sudah bagian? Oke, kalau sudah, satu anak satu, taruh di atas meja yang belum biar kelihatan. Oke, ambil pulpen. Ya, ambil pulpen. Ini ambil pulpen. Ya, diisi angka 4 itu adalah sangat sesuai. 3 itu sesuai. 2 itu kurang sesuai. 1 tidak sesuai. Coba saya kasih ya, coba begini. Jadi SS sangat sesuai. 3 sesuai. 2 kurang sesuai. 1 TS. Poinnya minimal 3 yang diisi. Silakan dibaca, diisi, dicetak, dicetak. Ya, itu diisi. Nama peserta didik, kelas, hari, tanggal sekarang.
Tulisannya saya api ikut diwaca dosen. Gak usah cerewet. Dicetak. Ya, dicetak. Jadi itu ada kotak-kotak, ada 4, 3, 2, 1 gini ya. Ini. Nanti centangnya berarti nomor 1, 4 ya dicentang angka 4. Tanggal sekarang, Dik. Kemudian di bawah ditulis skornya, jumlahnya. Jumlah skor itu masing-masing baris ya. Nanti total skor ada di bawah. Nah, ini saya kasih tunjuk lagi. Jumlah skor itu adalah masing-masing kotak. Yang urut jumlah skor misalnya angka 4, jumlah nilainya berapa? Nah, misalnya jumlah nilai seluruh 3 berapa? Kemudian ditotal pada skor. Skor itu adalah jumlah semuanya. Paham? Paham enggak, Pak? Gini, Pak. 3-nya 3, 1, 2, 3 berapa? Kotak sini belum, ini 9. Terus ini belum semua. Nah, nanti di sini itu kalau udah ketemu semua di kotak-kotak itu baru dijumlah di sini semua. Jumlahnya berapa? Paham enggak, Pak? Belum. Ini coba 4, 3, 2, 1. Ini ada gini kan? Ya. Mbak perhatikan. Jumlah nilai itu jumlah yang di sini jumlah nilai. Oke? Ini enggak usah ya. Ini jumlah nilai di sini ada tulisan jumlah nilai. Ini notanya di sini. Kemudian skor itu adalah jumlah keduanya, jumlah semuanya. Baru ditulis di sini. Misalkan ini 4, ini 4. Berarti 8. Nanti jumlah nilai itu ada di sini toh. Jumlah skor, jumlah semuanya. Ya, paham? Yang tidak paham tanya dong, jangan diem. Nanti salah nilainya. Berarti 4 tambah 4. Coba. Jumlah nilai ini berapa? 4 kali 3 berapa? Ini kan jumlahnya 4. Nilainya 4 toh? Nilainya 4. Simbol centang 4 atau piro? 3, berarti sini jumlah nilai berarti 2. Terus ini 0, 4, 5 5 ping 3 15. Di total jumlahnya di sini berarti 20. Maaf ya, Pak. 5 3 yang tek. Makanya diperhatikan. Ya, seperti itu. Dicentang. Jadi papan misalnya nomor 1 Bu. Tapi kok pengen ngomong papan? Centang papan. Kok pengen nomor 3 centang. Udah. Satu-satu enggak. Pokoknya setiap nilai punya jumlah ini total. Ya, berapa? Oke. Nah, 4 kali 3 pada 3. 4 4 boleh. Mau 3 4 boleh. Oke. Sudah semua? Nah. Kalau sudah, ketua kelas mengumpulkan. Nanti berapa sih? 4. Di sama dengan. Oh, coba ganti kok. Daripada nanti apa juga ya? Tulisannya. Di tangannya jelek. Oh ya, di sama dengan. Oke. Tapi jenengmu nilaimu salah. Sudah? Kalau sudah, ketua kelas mengumpulkan. Oke.
Dari sana mas. Maaf nih mas. Mas, maaf. Ini nanti ada lagi. Mbak, dibantu kan? Ya, Mbak, dikumpulkan yuk. Semuanya dikumpulkan. Sudah semuanya? Masih kebingungan? Ya, ayo, Mas. Lah, mosok gitu kan iso. Papat ning kono loro. Sudah, Mbak? Oke. Sudah, Mbak? Kalau sudah jangan dulu. Oh, sudah di sini. Kalau sini, kalau sudah. Oke. Terima kasih. Sudah? Oke, terima kasih. Oke, kemudian yang kedua ini juga sama. Ayo. Coba perhatikan ya, diperhatikan nanti biar nggak salah isinya ya. Masuk. 2, 3. Tahu nggak? 7 ya. 7. Baik lah. Yang belum? Ini berangkat, oke. Langsung ditulis seperti tadi, nama peserta didiknya, kelas, hari tanggal. Sudah mas? Ini ada 20 pertanyaan. Oh, kan satu. Di situ ada 20 pertanyaan. Saya kasih tahu. Isinya sama seperti tadi. SS itu sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai. Berarti kamu centangnya di SS yang S. Ya. Jadi sangat sesuai, sangat sesuai dan sesuai. 3 dan 4 itu nilainya. Jadi mengenai diri sendiri, meningkatkan motivasi belajar, mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua, mengaitkan pengaruh teman sebaya dengan motivasi belajar. Ada 1 pertanyaan, 20 pertanyaan, oke? Bahkan ya nanti dijumlah lagi seperti tadi bawah.
Ya, kalau sudah dikumpulkan, yuk, saya video. Yuk, kalau sudah. Ya? Oke, kalau sudah, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Yan, saya lupa. Ini, Mas. Nih. Udah, Mbak, itu belum selesai, Masnya? Oh ya, ditunggu. Udah? Ya, nanti dibahas kalau sudah selesai. Oke, terima kasih anak-anak yang mengisi lembar informasinya. Setelah pembelajaran ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan secara individu, bisa langsung ke ruang BK. Oke, kesulitan apa yang kamu hadapi. Yang kedua, saya punya harapan bahwa setelah pembelajaran motivasi belajar, kalian menerapkan pembelajaran yang sudah kalian terima, pembelajaran sesi ini dan sesi mulai dari sekarang sampai ke depan. Ya, semoga kalau kalian bisa menerapkan strategi-strategi itu, apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Amin ya. Oke. Terima kasih. Selama pembelajaran ini kalian sudah serius, kalian sudah memperhatikan, memahami dan mengeluarkan ide-ide ya. Saya ucapkan terima kasih selama pembelajaran 2 kali ini. Kalian sudah membantu, memberikan ide, memberikan masukan dan sebagainya. Itu ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama-sama. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi